Rumor panas Super League, Persib Bandung intip peluang bajak Bruno Moreira dari Persibaya. Bruno Moreira benar-benar bikin panas bursa transfer Super League musim depan. Persib Bandung kini disebut mulai mengincar kapten kebanggaan bajul ijo itu. Rumor ini langsung membuat banyak bonek mulai cemas dengan masa depan Bruno Moreira bersama Persebaya Surabaya. Apalagi kontraknya segera habis akhir Mei 2026. Sampai sekarang belum ada pengumuman resmi terkait perpanjangan kontrak winger asal Brasil tersebut bersama Persebaya Surabaya. Situasi itu kabarnya mulai dimanfaatkan Persib Bandung untuk mencoba menggoda Bruno Moreira agar pindah menuju Bandung musim depan. Bukan tanpa alasan Persib tertarik, sebab Bruno tampil sangat konsisten sepanjang Super League 2025-2026 bersama bajul ijo. Pemain 27 tahun tersebut menjadi sosok penting di lini serang sekaligus pemimpin permainan Persebaya Surabaya musim ini. Bruno Moreira tercatat tampil dalam 26 pertandingan bersama Persebaya Surabaya sepanjang musim kompetisi Super League berjalan. Dari jumlah tersebut, Bruno berhasil mencetak 9 gol dan 6 assist untuk membantu performa bajul ijo tetap kompetitif. Total Bruno sudah mengoleksi 2,170 menit bermain, catatan yang menunjukkan dirinya selalu dipercaya menjadi andalan utama tim. Kontribusi 15 keterlibatan gol membuat Bruno dianggap sebagai salah satu winger paling berbahaya di kompetisi musim ini. Kehilangan Bruno tentu bisa menjadi pukulan besar bagi Persebaya Surabaya, karena pengaruhnya sangat terasa di atas lapangan. Selain tajam dalam menyerang, Bruno juga dikenal punya mental pemimpin yang sangat dicintai supporter bajul ijo. Namun, sampai saat ini, rumor kepindahan tersebut masih sebatas spekulasi dan belum ada konfirmasi resmi dari kedua klub. Menarik dinantikan apakah Bruno Moreira akan tetap bertahan di Surabaya atau justru menerima tantangan baru bersama Persib. Kabar terbaru medis Persebaya, Malik Rizaldi membaik, Koko Ari mulai pulih dari kram. Hasil imbang tanpa gol melawan Persis Solo ternyata meninggalkan kabar kurang menyenangkan bagi skuad Persebaya Surabaya. Laga dengan intensitas tinggi di Stadion Manahan membuat beberapa pemain bajul ijo mengalami masalah kondisi fisik selepas pertandingan. Persebaya gagal melanjutkan tren kemenangan usai hanya bermain imbang kontra Persis Solo pada Sabtu 9/5/2026. Dua pemain yang menjadi sorotan tim medis Persebaya adalah Malik Rizaldi dan Koko Ari Araya yang mengalami cedera. Koko Ari terlihat terpincang-pincang sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit 60 dan digantikan Dimas Wicaksono. Sementara Malik Rizaldi harus diganti lebih cepat pada awal babak kedua karena mengalami kendala kondisi fisik. Chief Medical Officer Persebaya Dr. Tommy memastikan kondisi kedua pemain kini terus dipantau oleh Departemen Medis klub. Malik menunjukkan perkembangan yang positif. Kami terus melakukan observasi terutama terkait kondisi fisiknya setelah pertandingan kemarin, kata Dr. Tommy. Untuk Koko, pertandingan kemarin dia mengalami kram. Komunikasi terakhir, kondisinya sudah membaik dan pulih, tambahnya. Secara umum, kondisi pemain Persebaya disebut masih cukup baik setelah menjalani pertandingan berat melawan Persis Solo. Secara keseluruhan, kondisi pemain Persebaya dalam keadaan cukup baik. Pemain yang mengalami keluhan sudah mendapatkan penanganan dari tim medis, baik dokter tim maupun fisioterapis, terang Dr. Tommy. Selain Malik dan Koko, tim medis juga masih memantau beberapa pemain lain yang tengah menjalani pemulihan cedera. Nama seperti Rahmat Irianto, Alvan Suwaib, dan Sadida Nugraha masih berada dalam pengawasan khusus Departemen Medis Persebaya. Selain kedua pemain tersebut, masih ada beberapa pemain yang berada dalam pengawasan khusus tim medis, terutama pemain yang sedang menjalani pemulihan cedera seperti Irianto, Alvan, dan Sadina, terangnya. Pelatih Bernardo Tavares juga memberi tambahan waktu istirahat agar kondisi pemain kembali maksimal sebelum menghadapi Semen Padang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain yang telah berusaha melakukan yang terbaik, pungkas Bernardo Tavares. Pelatih Persebaya desak PSSI tambah kompetisi domestik untuk sehatkan atmosfer sepak bola nasional. Bernardo Tavares kembali mencuri perhatian publik sepak bola nasional setelah melontarkan usulan besar untuk kompetisi Indonesia musim depan. Pelatih Persebaya Surabaya itu meminta PSSI menghadirkan lebih banyak turnamen domestik agar atmosfer sepak bola nasional menjadi lebih sehat. Menurut Bernardo Tavares, kompetisi Indonesia saat ini terlalu fokus terhadap perebutan satu gelar juara utama dalam satu musim. Situasi tersebut dinilai membuat tekanan terhadap klub dan pemain menjadi terlalu besar sepanjang kompetisi berjalan.
Bernardo Tavares menyebut kondisi sepak bola Indonesia sering dipenuhi drama karena minimnya kesempatan klub memenangkan trofi lain. Di Liga Indonesia banyak terjadi drama karena hanya satu tim yang berpeluang memenangkan sesuatu, sementara 3 tim lain terdegradasi. Saya pikir mungkin ada satu hal yang bisa diubah oleh pihak yang mengambil keputusan dan menjalankan organisasi. Sebab sepak bola seharusnya menjadi kebahagiaan, tutur Tavares, pelatih Persebaya. Pelatih asal Portugal tersebut menilai tambahan kompetisi bisa membuat klub memiliki motivasi lebih besar sepanjang musim berjalan. Dengan adanya beberapa turnamen, lebih banyak klub berpeluang merasakan atmosfer juara dan menjaga semangat bertanding para pemain. Menurut Bernardo Tavares, kondisi saat ini membuat sebagian klub hanya fokus menghindari degradasi dibanding menikmati permainan sepak bola. Saat ini ada 2 tim, Borneo FC dan Persib Bandung, yang bersaing untuk menjadi juara, tetapi hanya satu yang akan menang, ujarnya pelatih Persebaya. Bernardo Tavares juga menyoroti ketatnya persaingan papan bawah yang menurutnya sering memunculkan tekanan berlebihan dalam kompetisi nasional. Lalu ada 3 tim yang akan membuat drama di papan bawah karena harus berjuang menghindari degradasi. Saya pikir sepak bola seharusnya menghadirkan kebahagiaan, terang Tavares, pelatih Persebaya. Sebagai solusi, Bernardo Tavares meminta federasi kembali menghidupkan beberapa ajang domestik yang pernah populer di Indonesia. Menurut saya, kita membutuhkan Piala Indonesia, Piala Presiden, dan Piala Liga, agar lebih banyak klub punya kesempatan memenangkan sesuatu. Itu pandangan saya tentu saja, saya hanya seorang pelatih, tuturnya, pelatih Persebaya.